Apa itu globalisasi ekonomi dan apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar, saya dari Prodi Manajemen, NIM 289 2150 290. Video ini saya dedikasikan kepada Bapak Darmais selaku dosen pembimbing mata kuliah perekonomian Indonesia di Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya kita mundur pada tahun 1900 atau mundur 100 tahun dari sekarang. Pada tahun 1900, peta dunia itu belum seperti sekarang. Jadi peta dunia zaman dulu itu seperti apa? Jadi pada 1900, peta dunia masih berupa daerah kolonisasi atau ada sekitar 100 negara belum terakhir. Daerah kolonisasi misalnya seperti Indonesia masih koloninya negara Belanda. Masih dijajah oleh Belanda. Lalu Malaysia, Australia, Kanada, sebagian Afrika dijajah oleh Britania Raya atau Inggris. Lalu Kongo, Sudan, Madagaskar dijajah oleh Prancis, dan lain sebagainya. Jadi, mereka para negara agresor ini saling mempertahankan wilayah koloninya dan saling berebutan wilayah jajahannya. Terus kapan dong mulai ada globalisasi? Lalu ceritanya berlanjut nih pada Perang Dunia Kedua atau pada tahun 1944. Dan Inggris merupakan yang mempunyai daerah jajahan terluas di dunia. Dan untuk mempertahankan daerah jajahannya, Inggris butuh negara yang bisa menjaga daerah kekuasaannya atau junior ally, yaitu ditunjuklah negara Amerika Serikat. Lalu pada Perang Dunia I, Amerika Serikat sadar bahwa dia lebih maju daripada Inggris yang menjadikannya sebagai junior ally-nya. Lalu pada Perang Dunia I tersebut, Amerika ingin Eropa rata tanah, jadi dibiarin aja tuh Inggris dan sekutunya berperang. Karena Barat sudah dipastikan menang, Amerika mengumpulkan para delegasi dari sekutunya dan berkumpul di Hotel Cottonwood di Amerika Serikat. Dan terlahirlah mata uang dunia, yaitu dolar. Dan terbentuknya IMF atau International Monetary Fund. Disinilah era globalisasi dimulai. Jadi globalisasi itu artinya apa? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek yang lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Sedangkan globalisasi ekonomi yaitu adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat pergerakan barang, jasa, dan perbatasan. Ciri-ciri dari globalisasi ekonomi yaitu ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda. Adanya interaksi kultural mengenai hal baru yang melintasi aneka ragam budaya. Meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama. Apa dampaknya globalisasi ekonomi bagi perekonomian Indonesia? Jadi dampaknya itu ada dua. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terbukanya pasar untuk produk ekspor, mudah mengakses investasi dari luar negeri, meningkatnya kegiatan pariwisata. Lalu dampak negatif dari globalisasi yaitu hilangnya pasar produk Indonesia. Banyak produk-produk asing di pasaran di dalam negeri.
sektor keuangan yang semakin bebas, maraknya tenaga kerja asing yang lebih profesional. Jadi itulah penjelasan saya tentang globalisasi ekonomi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.